berubah menjadi orang yang sa'id, yaitu orang-orang yang saleh, orang yang bahagia. Apabila kita mempunyai rasa cinta yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu hubungan kita dengan Nabi akan erat sekali. Mudah sekali kita untuk bermimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mengapa seperti itu? Karena apabila kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan rasa cinta kita kepada Nabi, maka Allah akan menjawab sholawat kita. Satu sholawat saja yang kita ucapkan dibalas oleh Allah dengan 10 sholawat juga. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka jawaban balasannya bukan balasan sholawat kita, tapi Allah lah yang membalasnya dengan sholawat Allah kepada kita. Allah memberikan sholawat kepada kita satu kali saja sudah merupakan satu keberuntungan yang besar. Karena itu sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu kali sholawat dibalas dengan 10 kali sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 kali kita bersolawat, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersolawat kepada Nabi pagi dan juga sore harinya, 10 kali pagi, 10 kali sore, maka dijamin orang itu pasti kelak di akhirat akan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 kali pagi, 10 kali sore, apa susahnya, apa repotnya? Dengan sholawat apapun yang Anda ingin lakukan. Lakukanlah sholawat. Semudah apapun, seringan apapun silakan. Anda bersolawat 10 kali pagi, Anda bersolawat 10 kali sore, dijamin kelak nanti di hari akhirat pasti Anda mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam satu harinya sebanyak 100 kali, maka 100 daripada hajat-hajat kita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 untuk kepentingan hajat di dunianya. Dan 70 untuk kepentingan kita kelak nanti di hari akhirat. Kalau kita hitung-hitung kebutuhan kita sehari-hari, mungkin hajat kita nggak sampai 30. Bahkan mungkin nggak sampai 20. Tetapi dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu akan membukakan kemudahan, segala kemudahan. Apakah itu berkaitan dengan rezeki? Apakah itu berkaitan dengan harta benda? Ataupun berkaitan dengan kesehatan, ataukah berkaitan dengan rumah tangga dan lain sebagainya, perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali dalam seharinya, maka ketahuilah ia tidak akan mati kecuali ia telah melihat tempatnya terlebih dahulu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sehari-harinya bersolawat kepada Nabi SAW 1000 kali, maka dijamin orang itu tidak akan mati kecuali orang itu akan melihat tempatnya terlebih dahulu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya daripada nilai-nilai solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama menceritakan mengenai keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan mengenai daripada keutamaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi pun mengatakan, man sarrahu an yalqallaha wa huwa anhu radin falyukthir as-salata alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau, Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin bahagia untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia saat bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang bertemu kepada Allah dan Allah ridho dengan orang tersebut, falyuktiris salata alayya. Maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan kita bahagia,
Kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho sama kita. Maka jawabannya adalah perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mau meninggal, kadang orang takut kematian. Takut bagaimana dan bagaimana. Tetapi orang yang ahli di dalam bersolat kepada Nabi Muhammad, maka itu ketakutan itu akan hilang. Dia akan merasakan satu kebahagiaan. Dia akan merasa satu kesenangan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi di dalam kematian tersebut, dan dia tahu bahwa Allah ridho dengan dirinya. Dengan apa itu semua kita dapati? Dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwasanya para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama salihin, mereka-mereka itu mengharapkan di saat kematiannya ia bisa melihat dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seseorang saat meninggal, ia melihat Rasulullah SAW di saat-saat kematiannya, itu akan meringankan dari segala beban-beban yang ada. Dari segala penderitaan sakaratil maut. Bahkan dia akan merasakan bahagianya sebahagia-bahagia. Karena ia bisa berjumpa baginda Rasulullah SAW di saat orang itu akan meninggal dunia. Bahkan terkadang Nabi sendirilah yang mentalqini orang tersebut untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah saat orang itu akan meninggal dunia. Kemudian dikatakan pula oleh Nabi SAW di dalam kemanfaatan daripada sholawat, keberuntungan, kebaikan, ya, daripada kita mengucapkan sholawat. Beliau mengatakan aktsiru as-salata alayya fa innaha nurun fil qabr wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Kata Nabi SAW bahwasannya perbanyaklah kalian itu membaca sholawat kepada aku. Ya, aktsirus salata alayya. Perbanyak sholawat. Kita punya waktu yang kosong, banyak waktu yang ini nggak dipakai buat apa. Banyakin sholawat. Dan orang yang pandai bersholawat itu juga termasuk orang yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah sholawat. Usahakan semaksimal mungkin. Ya, kalau bisa umpama 100, kalau bisa 300, kalau bisa 500, kalau bisa 1000, kalau bisa lebih daripada itu, perbanyaklah. Perbanyaklah sebanyak apapun salawat kalian, tetap itu akan menjadi amalan yang terbaik. Baik buat diri kita, ya, baik untuk keluarga kita, baik untuk masa depan kita. Perbaiklah. Karena Nabi mengatakan as-salatu, orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha nurun fil qabr. Itu merupakan cahaya untuk kalian kelak nanti di liang kubur. Di saat kita dalam liang kubur, kita merasa sendirian, dalam kegelapan kuburan, nggak ada siapa-siapa, kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan teman, membutuhkan kebaikan, maka disitulah Allah akan berikan kepada kita nur cahaya. Cahaya di dalam kuburan kita untuk memberikan ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, dan lain sebagainya. Dengan cahaya-cahaya daripada salawat yang pernah kita ucapkan. Wa nurun ala sirat. Dan juga cahaya kelak nanti di sirat pada saat kita melewati jembatan di atas daripada api neraka. Di situ kita mendapati kegelapan yang luar biasa. Tapi orang-orang yang pandai bersalat kepada Nabi Muhammad, maka salawat itu adalah merupakan cahaya yang bisa menuntun kita melalui daripada sirat tersebut. Wa nurun fil jannah. Bahkan itu merupakan cahaya yang indah, cahaya kemuliaan bagi orang yang pandai bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya anjuran untuk bersalawat dan begitu istimewanya nilai daripada salawat. Sehingga salah satu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "A'ja'alu du'ai kullah salatan alaika ya Rasulullah?" Apakah aku jadikan sehari-harinya ini aku hanya sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Artinya aku tidak mengucapkan yang lain, aku tidak berzikir yang lain. Hanya bersolawat dan bersolat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Andai kata aku jadikan sholawatku ini ya 1/4 harinya untuk bersolawat, sisanya untuk amal ibadah zikir yang lainnya. Maka Nabi mengatakan itu baik. Tapi kalau andai kata kau tambah lagi, maka itu lebih baik. Kemudian sahabat itu mengatakan lagi, ya Rasulullah bagaimana? Kalau andai kata 2/3, ku jadikan sholawat sisanya untuk yang lain. Maka Nabi mengatakan itu pun baik. Tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Sampai mengatakan
akhir dari omongan tersebut, aj'alu du'ai kullah salatan alaika ya Rasulullah. Apakah sebaiknya aku jadikan seharian penuh ini untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Artinya tidak ada zikir yang lain, tidak ada tasbih yang lain, ucapan yang lain, hanya untuk berzikir saja, untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, idan tukfar dambuk wa yukfa ma ahammuk. Kalau kau melakukan itu, ya seluruhnya dipakai untuk salawat, maka dijamin dosa-dosa kamu pasti akan diampuni semuanya. Dan segala kebutuhan-kebutuhan kamu pasti akan tercukupi. Semua kebutuhan kita dunia maupun akhirat Allah akan cukupi buat diri kita. Semua dosa yang pernah kita lakukan Allah akan ampuni untuk kita. Kenapa? Karena kita senantiasa banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah begitu hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Begitu hebatnya agungnya salawat. Karena itulah perintah dari Allah. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya segala amal ibadah. Allah tidak melakukannya. Kecuali satu. Yang mana Allah perintahkan dan Allah sendiri pertama kali yang melakukannya. Allah yang melakukan salawat. Allah yang mengucapkan salawat. Dan diikuti oleh para malaikatnya. Dan kemudian diperintahkan untuk kita untuk menjalankan salawat tersebut. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibn Atta'illah, seorang ulama besar, seorang wali min awliyaillah. Beliau menerangkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang tidak menjalankan sholat di malam hari, artinya kita ibadah di malam hari nggak bisa. Ya, kita ibadah malam tahajudnya kurang, ini kurang, bahkan mungkin kita nggak bisa menjalankan, ya mungkin karena kesibukan kita, kecapean kita, dan lain sebagainya. Begitu juga, kita juga kurang di dalam amal ibadah kita di siang hari. Yaitu seperti puasa, kita nggak bisa puasa. Ya. Orang-orang dulu ibadah malamnya luar biasa tahajudnya, paginya dia bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sini kita nggak bisa. Kita malamnya nggak bisa qiyamul lail, bangun malam, tahajud. Kemudian paginya juga kita nggak bisa untuk berpuasa. Untuk meningkatkan amal ibadah kita juga berkurang. Maka Al-Imam Ibn Atta'illah pernah mengatakan, tutupilah kekurangan-kekuranganmu tersebut daripada qiyamul lail maupun daripada ibadah di siang harinya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kita memperbanyak sholawat itu akan menutupi kekurangan ibadah kita. Apakah ibadah di malam hari dengan sunnah-sunnahnya dan sebagainya, ataukah ibadah di siang hari dengan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa dan sebagainya. Kekurangan-kekurangan itu maka bisa ditutupi dengan apa? Perbanyaklah bersholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan pula bahwasanya suatu ketika Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Allah Khidir ini kan hidup sebelum masa daripada Nabi Musa alaihissalam dan pernah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Allah Khidir hidup dari zaman terlebih dahulu. Bahkan sampai sekarang pun Nabi Allah Khidir masih ada. Maka Nabi Allah Khidir pernah berkata, aku dari dulu kala aku bertemu dengan seluruh nabi-nabi yang pernah ditemui beliau pada masa-masa hidupnya beliau. Ditemuilah nabi-nabi tersebut dan setiap nabi-nabi aku bertanya kepada nabi-nabi itu. Aku bertanya kepada setiap nabi-nabi tersebut dengan mengatakan, apakah bisa Allah merubah daripada orang yang sudah ditentukan syaqi, yaitu orang yang sengsara, berubah menjadi orang yang sa'id, yaitu orang-orang yang saleh, orang yang bahagia. Orang ini sudah ditentukan takdirnya, bahwasanya orang ini adalah syaqi, orang ini orang sengsara, orang ini yang tidak baik. Apakah bisa itu berubah menjadi orang yang sa'id, orang yang baik, orang yang bahagia? Maka semua nabi-nabi tidak ada satupun yang bisa menjawab. Dia diam dan tidak ada jawabannya apa-apa. Sampailah pada satu ketika Nabi SAW, Nabi Muhammad. Maka Nabi Khidir pun bertemu dengan Nabi Muhammad pada zaman beliau. Bertemulah dengan Nabi Muhammad dan bertanyalah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah nasib seseorang yang sudah Allah tentukan sebagai orang yang syaqi bisa berubah menjadi orang yang sa'id atau tidak? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan, ya bisa. Bisa, kata Nabi Muhammad. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, perbanyaklah bersalawat dan salam kepada aku. Orang yang memperbanyak salawat salam kepada aku,
maka Allah akan merubah nasibnya. Orang yang syaqi bisa menjadi orang yang sa'id. Orang yang sengsara, celaka bisa menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat. Mengapa? Karena memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.